Halo teman-teman semuanya, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas kalau misal leveling untuk chapter 159-nya. Di video aku sebelumnya sedih sudah membahas untuk chapter 158-nya dan di situ sedih bilang kalau di chapter 158-nya itu masih pembukaan battle antara Sujiwon melawan 3 raja sekaligus. Gila gak tuh? Melawan 3 raja sekaligus. Dan disitu sedih juga bilang lebih tepatnya kalau sedih punya pertanyaan apakah Sujiwon ini akan baik-baik aja ataukah misalnya mati dan segala macamnya, dan semua itu terjawab di chapter 159 ini dan battlenya pun dimulai di chapter 159 ini gitu. Dan chapter nanti seperti apa kita akan bahas bareng, tapi sebelum kita mulai bahas sedih akan menamai atau menjuduli untuk chapter 159 ini namanya adalah ronde 1. Nah, pastinya kayak gimana? Yuk kita langsung saja bahas untuk chapter 159-nya. Oke, dan di sini aku sudah ngumpulin beberapa gambar atau footage yang bisa menjelaskan di chapter 159-nya itu apa, dan ternyata di chapter 159-nya itu Sujiwon ternyata gak langsung melawan rajanya satu persatu, tapi si rajanya tersebut itu juga membawa pasukannya. Ada 2 raja yang membawa pasukannya. Yang pertama adalah Raja Ice Force. Ini di sini teman-teman bisa lihat di sini kalau dia tuh membawa pasukan kayak golem gitu. Di sini golem. Yang kedua si Ratu Serangga. Si Ratu Serangganya tuh juga dia bawa pasukan kayak undead atau serangga ya nih. Kayak ini serangga kayak gitu. Si Ratu Serangganya tuh juga bawa. Nah, kemanakah bayangannya si Jiwon atau pasukan Jiwon? Jawabannya dibekuin di chapter 159. Mereka diperguin, dikasih kayak penjara gitu, dapat penjara es supaya mereka tuh gak bisa bergerak gitu. Tapi walaupun begitu masih ada satu raja yang bisa bilang masih B1 lah, masih berani B1 sama Jiwon, yaitu lah Raja Binatang. Raja Binatang itu masih berani 1 lawan 1 gitu. Dan di chapter 159 ini ternyata si Jiwon itu masih bisa bertahan. Gak cuma bisa bertahan aja, si Jiwon tuh juga memberikan luka kepada si Raja Binatang. Simbatnya seperti ini. Nih kita melihat ini simbatnya, dan si Raja Binatang, kau beneran berpikir senjata dari besi biasa bisa melukaiku? Dan akhirnya si Jiwon ngasih luka yaitu dengan cara memotong tangan Raja Binatang gitu. Dan artinya apa? Artinya si Jiwon tuh masih bisa bertahan. Itu bener-bener bagus banget tuh, keren banget dah. Jiwon OP banget ya ternyata. Ternyata aku sedih terlalu khawatir kayaknya. Di chapter 158 nanti si Jiwon tuh kan kenapa-napa, dan ternyata si Jiwon tuh masih bisa bertahan di chapter 159 ini gitu. Dan nih dari sini teman-teman bisa lihat kalau si Jiwon tuh melawan mereka semua gitu. Udah melawan para rajanya, 3 raja, ditambah lagi melawan para pasukannya, dan dia sendiri gitu. Dan bener-bener solo leveling banget ya, bener-bener solo leveling, dia tuh melawan mereka semua sendiri. Tapi walaupun itu gak begitu lama kok, gak begitu lama ketika mereka melawan, udah mulai melawan ternyata si Beru berhasil kabur dari atau bisa berhasil lolos penjara es. Dan di sini ada juga scene lucunya itu kayak gini. Ini aku bacakan, bahkan di hadapan musuh yang lebih kuat Anda tidak bergeming sekalipun rajaku. Terus di bawahnya tidak ada habisnya, pelayan ini sangat terkagum dan terharu. Dan di sini si Jiwon dapat bantuan dari si Beru gitu, karena si Beru berhasil lolos. Nah, dia dapat bantuan dari si Beru. Tapi walaupun begitu, walaupun si Jiwon dapat bantuan dari Beru, ya tetap aja kalah jumlah juga. Dan akhirnya si Jiwon lengah dan dia terluka. Lebih tepatnya tuh dia terluka gara-gara serangan dari Raja Binatang. Ini dia simbatnya gini. Jadi si Raja Binatang tuh ketika lagi tempur, si Raja Binatang dari belakang menyerang gitu. Dia pakai kayak Jata X ya namanya. Ini kayak blade kayak pedang gitu, dia nyerang di bagian belakangnya gitu. Ini belakang Jiwon, dan akhirnya si Jiwon terluka. Di situ si Jiwon terluka dan si Beru teriak kepada para prajurit yang terkurung di penjara es. Dan gak lama kemudian para prajuritnya tuh mulai bangkit, satu persatu tuh mulai bangkit dari penjara es. Nih salah satunya aku lupa namanya siapa. Udah lama. Kalau ini yang di apa ya? Kalau gak salah tuh rankingnya apa ya? Di bawahnya Commander deh. Kalau gak salah tuh yang bangkit dari penjara es itu adalah bayangan Sujiwon yang rankingnya tuh di bawah Commander. Kalau gak salah yang rankingnya Commander tuh masih Beru, tapi di bawahnya kan ada lagi gitu. Dan mereka akhirnya bangkit, dan si Jiwon yang terluka
dia ngaktifin skill, mungkin lebih tepat skill nggak cheating kali ya, mengaktifkan skill ya namanya status effect recovery, dan akhirnya si Jiwon bangkit dengan pasukan bayangannya. Dan di sini kita bisa lihat kalau ini masih ronde 1 gitu. Itu yang aku maksud kalau di chapter 159 ini masih ronde 1, karena si Jiwon emang kewalahan, tapi di balik itu semua si Jiwon tuh masih bisa bertahan. Terus akhirnya si para bayangan itu mulai bangkit semua, si Jiwon bangkit lagi gitu. Si Jiwon bangkit lagi walaupun dia terluka, dia tuh masih bisa bangkit lagi buat ngelawan. Dan untuk kelanjutan ceritanya nanti seperti apa, kita tungguin aja bareng di chapter 160 nanti minggu depan. Minggu depan 160 nanti minggu depan tuh seperti apa, dan apakah Jiwon akan dapatkan bantuan dari ayahnya. Seperti aku bilang di chapter 158 minggu kemarin, kalau si Jiwon itu ya, si Jiwon kan udah pulang ke Korea, dan apakah nanti ayahnya Jiwon tuh akan membantu si Jiwon gitu, nggak tahu juga. Ataukah gate-nya akan kebuka juga, karena ini gate-nya masih belum kebuka loh. Ketika si rajanya ini muncul, ketiga raja ini muncul, gate-nya tuh masih belum kebuka gitu. Itulah menarik banget di chapter 160 nanti, kita tunggu aja. Tapi untuk di chapter 159 ini ronde 1. Iya, ronde 1 nih. Ronde 1 nih, aku penasaran banget lanjutannya seperti apa. Apakah si Jiwon bisa mengalahkan 3 raja sekaligus? Oke, kita tunggu aja untuk di next chapter seperti apa gitu. Dan ya, itu aja untuk ke video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Silahkan like kalau suka video ini, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa subscribe. Dan menurut teman-teman kayak gimana, apakah seru banget untuk chapter 159 ini? Komen aja di bawah. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.